wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di RCP Channel ya guys ya. Kali ini kita bertiga akan berbagi sharing tentang pengalaman kita di Bandara Hongkong ya. Termasuk teman saya ini ya. Korban calo ya, calo Dia Hongkong. korban calo Hongkong gitu kan, yang keberat, Kena ribuan dolar dia. yang bagasinya berat, kelebihan bagasi gitu kan. Nanti dia sendiri yang akan cerita ya, Cek. Gimana, Cek, pengalamannya? Jadi Kamu ceritain aja. Jadi si Cece ini aku sih lihat, aku juga ngeliat gitu kan. Jadi Ya, dia datang, muatan. kita itu datang itu dari malam, kita nginep dari malam ya, kita berdua nginep dari malam. Terus si calo itu ya nawarin jasa, tapi aku menolak karena dia bisa bantuin aku, karena sebelumnya kita udah pernah kontekan juga kan. Karena tahu sendiri kan kalau kita mau pulang, Cece ada yang mau pulang nggak tanggal sekian jam sekian penerbangannya, yuk bareng yuk gitu kan. Kita kan selalu kayak gitu kan di grup kan. Nah, kita nginep di sana di bandara guys. Nah, pas paginya kita jam 7, kita penerbangan Garuda jam 9 pagi. Paginya itu kita check in jam 7 ya. Nah, si Cece ini ya, dia bagasinya banyak. Garuda kan bagasinya 30, handcare itu 7 kilo, sama bagasi 30, maksimal 32, bisa lebih 2 kilo katanya ya. Karena ya aku mah karena aku sendiri kelebihan bagasi, tapi aku titipin sama dia separuh guys. Dia bantuin aku. Tapi karena si Cece ini nggak nginep di bandara, jadi dia akhirnya kebingungan. Pertama datang ke bandara, aku ngeliat dia guys. Aku ngeliat dia, tiba-tiba aku ngeliat dia itu, posisi dia itu udah check in balik lagi kan, Cek. Dia udah check in balik lagi, tapi aku cuma ngeliat doang, cuma ngomongnya kayak gini katanya, kenapa Mbak kelebihan bagasi? Emang aku lihat bagasi dia itu gede banyak gitu kan, koper gede itu Mbak, itu koper gede berapa? Kira-kira 30 kilo C. Sedangkan dia bawa 2 koper, yang koper gede banget satu, yang kecil satu, yang digendong juga satu. Otomatis yang gede aja, yang paling gede dia udah 30 kilo. Yang di tank-tank itu dia katanya 12 kilo, 16 kilo C. 16. Yang di tank-tank yang koper kecilnya itu ya dia 16 kilo, belum dia yang digendong gitu guys. Jadi kan banyak banget. Nah, ada 3 calo waktu itu ya gerubungin dia. Itu 3 calo itu calo semua loh yang datang ke kamu semua itu. Cuman aku nggak bisa, Ya, itu dikerubut sama calo semua gitu kan. Dan Cuman kita mau bantuin gimana ya? Sebelumnya kita udah pernah dimarahin tuh sama calo itu. sebelumnya kita udah dimarahin waktu malam karena dia Aku bantuin soal e-hack. Jadi di sini juga bahas e-hack juga malah Iya. ya. Jadi kita kan wajib download e-hack nih. Nah, e-hack itu kan harus diisi data diri kita. Kan kadang ada yang belum mudeng, belum maksud gitu kan. Nah, belum ngerti gitu. ternyata dia tuh menawarkan jasa isi e-hack itu dengan tarif 100 sampai 150 dolar Iyalah. per e-hack. Dia nawarin gitu Iya, ya. nawarin gitu. Tapi ternyata kan banyak yang nolak ya, karena mungkin ya duit segitu dipikir sayang kan. Sedangkan ada teman kita sendiri yang bisa bantuin. Nah, kayak aku sama teman aku tuh bantuin ya. Kita dibilang katanya Matiin rezeki mereka, yang mana kita tahu gitu kan ya. Dia minta bantuan kita, masa kita ngomong. Jadi si Cice ini bantuin teman-teman yang lain daftarin e-hack gitu kan. Sedangkan mereka itu, teman-teman yang lain tuh menolak jasanya dia gitu kan. Karena mereka pikir ngelewat jasa dia itu pasti bayar. Cece ini kan banyak orang, bantuin aku dong, bantuin aku. Dia juga kan sebagai Cece kan nggak mungkin nolak kok. Karena dia sendiri bisa, akhirnya bantuin teman-teman yang lain. Juga aslinya mudah ya, isi e-hack itu mudah sebenarnya. Kalau yang kurang maksud, mending sebelum kalian pulang kalian tuh cunpai dulu ya, kalian persiapan dulu, kalian buka di YouTube cara ngisi e-hack. Asli mudah, jangan mau tertipu sama calo-calo seperti itu. Iya, kalau cuma 10 dolar, 20 dolar mah ya ikhlas. Ini 150 dolar loh per e-hack bahkan per orang. si Cece itu, si Mbak itu ya, mbak-mbak yang calo itu ya, dia nawarkan, Cece mau dijual nggak patadongnya gitu kan. Jadi aku bilang, sekarang di sini ada 3 pembahasan, e-hack, patadong, sama bagasi. Kalian jangan mau sampai tertipu oleh calo-calo di bandara Hongkong ya. nah dia itu nawarin gitu kan, Cece mau dijual nggak patadong ya. Aku bilang enggak Mbak, aku ada kenang-kenangan lah. Ini kan langsung iyalah Mbak, buat kenang-kenangan gitu Langsung kan. aku langsung dimarahin. aku dilabrak sama calo di sana. Aku langsung dimarahin. Dilabrak senyum-senyum aja sih. Dilabrak gitu kan. Akhirnya kita diusir, yang tadinya kita tinggal di itu apa ya, yang kita nunggu gitu ya. di blok D gitu kita kan, diusir ya. sama Kita mereka. diusir, disuruh pindah ke blok G katanya, karena Garuda G gitu kan. Kalau J gitu kan, kalau seandainya kalian di sini nanti ada anak datang
anak-anak pada ngehasutin mereka yang baru datang gitu kan, padahal kita nggak ngehasutin. Yang namanya orang kita nggak tahu kan, otomatis sama temen Cece Indo kan kita kan saling tanya juga, itu Mbak kalau mau datang sama Mbak itu aja, aku juga dibantu sama Mbak itu, kan mereka pasti kayak gitu. Akhirnya kita ngalah lah, kita pindah ke blok G itu, blok G itu pindah ke blok G. Nah udah gitu ya kita ngalah lah gitu kan, nggak mau berantem gitu kan, ini kan emang bukan kawasan mereka gitu kan, tapi kita nggak cari aman aja lah gitu kan. Akhirnya kita pindah ke blok G ya. Nah udah gitu si Cece ini nih berpaling ke si Cece ini ya, dia itu kelebihan bagasi guys, dia bagasinya lebih. Nah udah gitu calo itu menawarkan jasa itu ke Cece ini, itu ada anak yang baru anak yang itu anak agent mau pulang. Nah anak agent itu ternyata di interminit ya. Iya. Terus gimana, coba jelaskan Cek. Itu bagasinya kan dia cuma bawa 12 kilo, punya aku kan kelebihan dititip dia. Aku disuruh bayar 1.950 Hong Kong dolar sama uang Indo 1.100.000. Itu disuruh diminta itu. Iya diminta, kalau enggak itu pasporku diminta diambil. Jadi si paspornya itu diambil sama dia guys. Kalau dia nggak bayar uang segitu, itu paspor nggak dikasih. Kalau seandainya aku tahu ya mungkin aku udah laporan lah sama teman-teman yang lain, jangan kayak gitulah. Tapi aku kan nggak tahu posisi dia, karena posisi dia itu pertama datang itu langsung udah siang gitu kan, terus langsung datang calo gitu kan, yang namanya kita digerebek kayak gitu, kayaknya udah gini lah. Aku udah tahu taktik mereka sebenarnya, tapi aku menurut aku kamu udah aman itu karena aku melihat ada Cece agensi itu datang kan, anak masih muda kan orangnya kan. Aku ngelihat dia, aku pikir oh iya bener, berarti bener dia ada anak agensi, karena aku ngelihat atasnya dia juga mau pulang gitu loh. Makanya aku terus ke kamar mandi, aku juga kan cerita sama kamu, ada Cece loh, dia baru datang, dia kelebihan bagasi, terus langsung diserbu sama calo. Nah aku nggak ngerti kalau dia dimintain uang, aku nggak ngerti sama sekali. Nah setelah tahu gitu kan, dia akhirnya cerita ke kita, Cece kan yang kelebihan bagasi kan, gimana itu itu kan semua calo semua Terus dia cerita ternyata dia ngasih uang ke anak agensi itu yang di internet itu berapa Mereka kasih uang sama agen cuma 100.000 Indo. Ternyata si calo itu ngasih uang ke anak agensi itu ya, yang aku titipin barang, yang dia titipin barang cuma 100.000 doang guys. Buat ternyata beli dia jajan tuh katanya. Si Cece itu di interminit sekarang ada di sini ya. Iya. Dia Cece itu di interminit guys, cuman dititipin barang dikasih 100.000 doang, sedangkan mereka dapat ribuan dolar. Dia mendapatkan 1.900 berapa? 50 dolar. 1.950 dolar Hong Kong, hampir 2.000 sama ya. 1 juta uang Indonesia. Masih ada 1 juta lagi. Masih ada juta. Astagfirullahaladzim, itu pinter banget ya. Terus ada lagi guys, temennya dia kopernya ketinggalan ya. Iya. Kopernya jadi dia tuh ngomongnya dia nulungin, jadi kopernya titipin sama aku gitu kan pas dia lagi check in. Iya. Jadi dia yang tadinya kelebihan koper akhirnya jadi kelebihan muatan akhirnya jadi pas, tapi karena barang dia dititipin tuh sama si calo dan ternyata sampai dia terbang barangnya masih di sana. Iya. Jadi barangnya nggak dibawa sama Barangnya dia loh, nggak jadi dibawa. tetap dititipin. Aku yang itu belum ngerti itu yang itu. Kamu nggak masuk dia cerita Nggak kemarin? maksud, soalnya dia masih di bandara sana. aku Jadi tanya barangnya malah iya niatnya dititipin biar check Aku in tanya itu dia kelihatan itu, pas. aku tapi tanya ternyata diumpet. aku waktu tanya dia waktu di elip itu, dia kayaknya kayak masih syok gitu, kayak Iya, masih shock, kayak masih lemes gitu. tapi kan, aku "Cek, masuk ada apa?" maksudnya gitu dia itu apa, jadi barang itu Kan dititipin. beli tas yang itu yang Iya, kresek itu. jadi dia ditaruh tuh di sana. sama si calo itu dia kayak beli tas gitu, Iya. masukin di tasnya si Calo yang itu. beli ke calo itu, terus dia check in akhirnya akhirnya si pas. bagasinya pas gitu kan, tapi kan barang yang lebih itu yang dititipin itu akhirnya malah apa nggak ke bawah. Makanya kemarin ketemu di Terus video dalamnya apa aja katanya? ya jajan sama ya baju. ya namanya penting nggak penting nama barang ya Iya. tetap rasanya gimana ya kita ketipu. Iya, apalagi itu jajanan, mungkin dia buat oleh-oleh buat orang rumah kali ya. Astagfirullahaladzim, aku baru ngeh gitu kan. Kalau kita datangnya malam ya, kita udah tahu taktiknya mereka gitu kan, udah ngerti gitu kan. Jadi di sini kita menjelaskan gini, jadi untuk waspada calo di bandara ini ada 3 e-hack ya. Jadi sebelum kita datang bandara kalau bisa e-hack harus udah kita aktifin di rumah. Jadi biar kita nggak kena soal e-hack di bandara sama calo-calo. Sayang loh 150 dolar. Dan buat teman-teman yang nggak punya uang, Bagasi juga nih, bagasi ya lebih baik mending barang dipaketin deh. Apalagi kita kan harus mampir ke karantina. Jadi mungkin Ribet kita juga bawa bawa barang. secukupnya aja buat
buat kita di karantina. Iya, Kalau iya. sampai kelebihan, wow, berurusan sama calo di bandara, waduh, nih mbak ini aja Ini mulutnya itu loh bener-bener itu. hitung berapa ribu dolar dia kena kan? Itu mulutnya itu ngoceh-ngoceh terus, tau nggak? Mulutnya itu, ya astagfirullahaladzim. Jadi kita bukan kita menjelekan mereka ya guys ya, cuma kita saling sharing aja gitu kan. Karena kita itu pulang dari Hong Kong itu belum tentu semuanya orang sukses semua. Kadang juga ada orang yang di interminate gitu kan. Tapi kayak kemarin kan orang yang di interminate, dia minta didaftarin IHEC sampai sembunyi-sembunyi sama kamu. Ah iya, jadi pengalaman kayak gini. Aku habis dimarahin nih ya, gara-gara dia dirayu Pak Tadong mau ditukar uang. Iya, Indo. aku nggak Lah, mau. dia nggak mau, dia diem. Tapi aku di pinggir dia ngomong, Pak Tadongku tak buat kenang-kenangan. Langsung nih aku Langsung langsung diomelin. diomelin, langsung dilabrak, katanya aku matiin rezeki mereka, bla bla bla. Ininya aku diem, cuman aku pakai masker kan, aku senyum. Aku cuma senyum. Tapi tiba-tiba kok ada mbak yang minta dianterin ke kamar mandi, dan itu maksa. Dan ternyata itu mbak yang diintermin. minta bantuin. Nah, pas sampai di kamar mandi, dia bukan hanya sekedar pengen di kamar mandi, dia itu minta dibantuin Daftarin isiin IHEC. Karena lah aku kan gini, lah minta daftarin IHEC kok harus kesini mbak gitu. Aku takut sama mereka, aku tuh Iya, mintain duit, soalnya aku tuh dia nggak punya duit Soalnya dia 12. dimarahin juga, dia kan pinggir aku, dimarahin juga ya. Mereka ngomong Jawa, aku nggak terlalu paham ya, tapi aku ngerti dia dimarahin. Terus kata si Dia mbak marah-marah yang ganggu di aja. mbak interminate itu, iya mbak nanti dulu mbak, ya mungkin karena dia nggak enak juga, karena mereka dia 1 orang, dia 3 orang gitu loh. Jadi dia tuh Gitu. di interminate nggak ada uang $1 pun buat bayar mereka, tapi mereka memaksa dia harus membuat IHEC lewat mereka gitu loh. Akhirnya dia ngajak aku ke kamar mandi, dan ternyata di kamar mandi dia itu minta dibantuin bikin IHEC. Parah pokoknya. Karena dia nggak punya uang $1 pun, $1 pun, $20 pun dia nggak punya, dan sedangkan tarif bikin IHEC di bandara Terus, itu 150. Aku itu waktu bikin, dia nawarin aku potadong itu ya, Dok sini dok, potadongnya dikekehkan bersikeras. Mungkin entah dia kekeh sama aku, apa entah dia itu nggak hafal muka aku cek, karena kan banyak cece-cece kan walaupun malam juga. Dia itu nawarin aku potadong tuh berkali-kali gitu. Aku bilang enggak cek, aku ini nggak bawa uang, potadong nggak mau. Nah udah gitu dia ngomong masalah IHEC atau ngomong apa ya, aku bilang kayak gini, Mbak aku nggak punya uang sepeser pun, nggak apa-apa kok nggak bayar uang. Tapi kata teman yang lain katanya dimintain uang, katanya kayak gitu. Karena guys aku itu pulang ke Indonesia itu uang aku udah dikirimin semua, dan aku juga nggak bawa uang Indonesia, nggak bawa uang sepeser pun. Aku nggak bawa uang Hong Kong dan nggak bawa uang Indonesia juga, karena aku mau tukerin uang itu karena teman-teman aku katanya di karantina juga ada ATM, makanya aku nggak bawa uang sedikit pun ya. Dan uang itunya juga aku sisain. Ternyata aku harus ongkosnya harus, karena aku kan ngeteng, harus pakai itu Airport Express kan mahal gitu kan. Jadi yang tadinya uang buat kesimpan kenang-kenangan $100, ternyata itu jadi akhirnya buat beli potadong, karena harus pakai itu apa namanya, Airport Express kan bayarnya mahal. Kalau aku kemarin dari Singgi ke Airport Express cuma 1 jam itu $61 guys, $61. Tapi ya gitu kan. Di sini kita ya bukan kita menjelekan mereka, tapi kita berbagi pengalaman untuk lebih hati-hati gitu kan. Waspada aja lah ya, Waspada kalau gitu kan. misalnya mau bawa uang banyak sama enggak itu terserah Pokoknya kalian. kita santai aja, kita slow aja di bandara. Walaupun kita datang siang, jangan terlalu panik karena waktu enggak. Tenang aja, santai aja, karena penerbangan kita itu jam 9. jam 9, Mereka jadi itu masih nungguin. maksimal jam 8 baru check-in, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa, Tenang nggak aja, usah, santai nggak aja, slow aja. Pokoknya jangan terkejar oleh waktu, karena kebanyakan anak-anak kayak Tite ini kan baru datang kan, dia kan shock karena waktu usah. udah mepet ya Kuku enggak? gitu, malah kena Waktu calo udah ya. mepet. Akhirnya calo semua pada datang, akhirnya kita ikut keblenger karena waktu dia datang itu bukan hanya 1 calo loh. Malam itu ada 3 calo, Cek. Malam ada 3. Nah, Dan siangnya dia itu, tuh, kayak preman paginya itu ada 6 sampai 7 calo. banyak. Dan tampilannya itu jangan tertipu penampilannya. Pokoknya Jadi dia itu ada yang hati-hati feminim aja. banget, pakai jilbab tertutup, Pakai jilbab pakai tertutup. gamis ya, tapi dia Banyak. ternyata itu calo. Jadi mau bawa uang banyak, mau Dia tuh- bawa barang banyak itu hak Tapi kalian. masalahnya tuh Cuman lebih hati-hati aja. Oh. Kalau bisa jangan sampai Kalau kena kita- sama calo. Kita pintar-pintar sendiri aja gitu loh. Bahkan- Mengatur barang, kamu kita tahu nggak? pas-pasin sendiri. Kamu tahu nggak, bahkan IHEC kita isi sendiri, kita bahkan- belajar di YouTube gitu. itu ada orang yang video, kita kan selalu ngambil memori gitu kan biar buat kenang-kenangan kan, itu foto-foto. dimarahin tahu nggak?
dimarahin sama ibu-ibu yang gendut yang rambutnya segini itu, dimarahin, kamu katanya ngambil video ya, katanya kamu nggak ada izin ngambil video. Ya padahal kita foto-foto pribadi kenangan. buat kenang-kenangan pas di bandara Hong Kong, tapi Iya. dia Nah, takut udah gitu, takut kita mengambil video mereka. iya. Nah udah gitu ada satu lagi yang rambut panjang pakai baju putih itu, katanya mereka itu belum tahu undang-undang apa gitu kan. ITE apa? Iya, kamu dengar. Iya, sendiri. Kamu dia dengar bilang sendiri. undang-undang seperti itu, tapi dia menipu gitu. Yes, dengan kamu dengar sendiri berarti ya? Iya. Dengar. Itu kan waktu itu kan. Nah aku bilang, ini kok kita kan biasanya kan kalau di mana-mana kan ngambil momen ya guys ya. Kalau kita ngambil momen di mana aja, zaman sekarang itu pasti butuh selfie, video buat Instagram lah, buat Facebook lah, TikTok kan. Tapi mereka itu marahin orang yang bikin video. Jadi itu. gini aja, langsung ke intinya aja ya. Jadi kita pesen hati-hati. Ya ini ya, kalau soal calo di bandara, e-hack kalau bisa diaktifkan sendiri di rumah sebelum kita ke bandara. Terus e-hacknya itu barcode-nya mending kita di screen. Kalau barcode-nya udah keluar, kita screen. Jadi walaupun nanti kita nggak ada sinyal ketika sampai bandara Indonesia, kita di galeri udah ada barcode itu, tinggal tut gitu ya. Nah itu soal e-hack. Jadi jangan sampai mau dirayu sama calo bandara buat ngisi e-hack. Itu tarifnya bisa $100 sampai $150 loh. Padahal ngisi e-hack itu gampang banget. Gampang. Itu bisa isi berapa HP? Bebas. E-hack bisa buat bisa banyak HP ya, bisa banyak HP juga gitu ya. Cuman berapa HP. Terus soal patadong, kalau ada yang minta ditukar soal patadong, ditukar uang rupiah apa ya. Ya terserah terserah kalian ya. Intinya nanti di bandara calo itu menawarkan 3. 4. 1 e-hack, 2 penukaran patadong, 3 penukaran mata uang ya. Terus itu titipan barang. $100 itu cuma dihargain 150.000. Mending nggak usah. Menurut aku sih mending nggak usah. Terus kayak ini kasihan banget ini habis banyak barang ya, barangnya itu kehabisan banyak uang. Banyak uang loh, cuma berapa sampai dia di mobil di mobil ngelamun terus loh. Ngelamunnya kenapa kasihan sama mbak yang bawa barang itu yang di TV. Ya, kasihan, aku tanyain kamu dikasih berapa emang sama pertama mereka? dia udah di interminit dikasih uang cuma 100, dititipin barang pula gitu kan. Padahal aku kasih mereka banyak. Dia karena dia kan datang siang, nggak ada teman, jadi akhirnya dia kayak, aku ngeliat dia itu kayak gini kayak gitu, kayak kebingungan gitu ngeliat dia. Bingung nggak kamu kemana? Iya. Dianya soalnya langsung 3 orang calo tuh ngejar terus. Iya, ngejar terus. Terus kalau ada apa-apa, itu anak kamu gitu kan. Terus iya ada juga ya ibu-ibu ya udah agak tua ya, dia tuh nggak mau mengeluarkan uangnya jilbab coklat yang ibunya cerewet gimana gitu. Itu si calo sampai bilang, itu yang jilbab coklat nggak usah kita bantuin karena dia nggak mau ngeluarin uang. Gitu ya? Sampai gitu. Oh masa? Sampai gitu, dia sampai belak-belakan gitu loh. Dia benar-benar, jadi dia benar-benar kayak nggak, kita sesama BNI gitu, sama TNI gitu. Pengen ngelamun. Ya kemarin kita di sana nggak sempat ini ya, nggak sempat bikin video ya, karena juga. kita juga mikirin kita sendiri mau nanti gimana. Karena kita mikirnya kan barang, kelebihan berat barang gitu kan, kelebihan bagasi, takut yang dikhawatirkan itu, nggak mikir ke nyari foto mereka gitu enggak. Tapi intinya ya pesan kita hati-hati dengan calo bandara ya guys ya. Penipunya berkelas itu. Biasa. Kalau bisa dilaporin sama KJRI biar diurus. Ya intinya ya hati-hatilah soal calo bandara, e-hack, patadong, penukaran uang, terus bagasi itu nanti itu ada itu yang bakal menjadi judul para si penipu buat ngerayu kalian. Jadi kalian pintar-pintar aja soal e-hack, mending diisi dari rumah, dari rumah ya, dari sebelum kita ke bandara udah diisi. Patadong ya kalau mau pokoknya ditukar ya mau ditukar, kalau mata uang ya bisa ditukar sendiri di toko Indo, di slow aja, jangan terus, panik. Bagasi kalian pas-pasin aja lah, jangan sampai kelebihan di bandara karena itu akan dimanfaatin. Kalau Garuda itu ya maksimal 32 kilo maksimal ya, yang di tenteng itu 7 kilo. Oke, masih ada lagi kakak? Iya, buat mbaknya, buat ibu-ibunya yang sudah ambil uang aku, yang udah nipu, semoga itu bukan barokah. Dia barokah ya. Dia empet banget, dia ingat terus, dia kasihan dia.
Oke guys, cuma segitu aja ya sharing dari kita. Semoga pengalaman kita ini bermanfaat buat kalian dan jadiin pelajaran juga buat kalian ya guys ya, untuk lebih hati-hati lagi ya guys ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.